hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan dilanjutkan dengan pengumuman gong sebagai tanda pembukaan ASPA Indonesia International Seminar and IEK Annual Conference 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Brawijaya, yang saya hormati Ketua Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi ASPA Indonesia, yang saya hormati Ketua Indonesian Association for Public Administration (IAPA), yang saya hormati terpilih dekan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, yang saya hormati para anggota forum koordinasi pimpinan daerah provinsi maupun kabupaten, yang saya banggakan senior saya Bapak Profesor Inadar dan Pak Sultan, para peserta seminar ASPA IAPA yang hadir hari ini, yang datang dari dalam maupun luar negeri, dan saya ingin menyapa juga seluruh sivitas akademika Universitas Brawijaya yang saya cintai. Suatu kebanggaan bagi saya dapat hadir dalam acara pembukaan Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Indonesia dalam event international seminar dan Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Annual Conference 2012 yang diadakan di Universitas Brawijaya. Saya ingin menyampaikan selamat kepada ASPA dan IAPA atas terselenggaranya pertemuan yang penting ini. Dan tentu saja saya ingin menyampaikan selamat dan penghargaan kepada Universitas Brawijaya yang telah menjadi tuan rumah dari event internasional ini. Saya ingin menyampaikan hati saya merasa bahagia sekali bisa mengunjungi lagi kampus Universitas Brawijaya. Mungkin saudara-saudara atau adik-adik yang tidak mengikuti sejarah dari universitas ini. Universitas ini ada hubungan kekerabatannya adalah dengan universitas di mana saya mengajar, Universitas Gajah Mada. Bahkan bukan hanya hubungan kekerabatan, tapi mungkin kalau kembali ke awal hubungan darah. Karena banyak sekali dari Universitas Gajah Mada pada waktu itu benar-benar mulai membangun awal dari universitas ini, dan ternyata majunya luar biasa universitas ini. Jadi nampaknya Universitas Gajah Mada harus waspada. Tapi kata Pak Hector tadi sebelum masuk sini, ya biasa dong, rajanya mesti lebih menang daripada wakilnya. Ya bisa terima. Pada diri yang saya hormati, saat ini kita telah melaksanakan reformasi, sedang melaksanakan reformasi birokrasi, suatu upaya berkesinambungan untuk melakukan perubahan dan menata birokrasi kita di pusat maupun di daerah untuk mencapai standar yang dibutuhkan untuk suatu negara demokrasi yang modern. Ini tentu bukan suatu pekerjaan mudah dan selesai dalam 1-2 tahun. Ini adalah pekerjaan maraton
atau lebih tepatnya lari estafet yang akan melibatkan barangkali 4 atau 5 kabinet mendatang. Tapi ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan konsisten, dan mulai dari sekarang. Para hadirin, untuk memberikan perspektif permasalahan yang kita hadapi, saya ingin kembali kepada pemikiran-pemikiran dasar mengenai birokrasi dan kemudian sebuah contoh perjalanan perubahan birokrasi di suatu negara. Apabila kita mengambil contoh pengalaman suatu negara, tentu tidak berarti kita harus menjiplaknya. Tapi pengalaman negara lain dapat memberikan kepada kita perspektif mengenai permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi dalam perjalanan kita melaksanakan reformasi birokrasi. Birokrasi harus tumbuh dan berakar di bumi Indonesia dalam lingkungan budaya Indonesia. Kita tidak bisa menjiplak begitu saja dari negara lain. Ingat dalil yang mengatakan effective institutions must be homegrown, harus tumbuh pada akarnya di tempat di mana juga berada. Hadirin yang saya hormati, berbicara mengenai birokrasi, kita tidak bisa lepas dari nama Max Weber. Max Weber 100 tahun yang lalu menggambarkan birokrasi sebagai suatu mesin yang dibagi ke dalam bagian-bagian sesuai dengan fungsi dan aturan. Hubungan antar bagian diatur secara tepat. Mesin birokrasi itu sengaja disusun sebagai organisasi yang impersonal, di mana pegawai dipilih berdasarkan kualifikasi teknis. Awal pemerintahan di Amerika Serikat tidak berkembang seperti mesin birokrasi Weber, tetapi dibentuk seperti masa Yunani kuno. Ini catatan yang saya dapatkan dari literatur. Kota kecil memilih pejabat-pejabatnya secara demokratis untuk berbagai fungsi. Bahkan sebagai contoh, pejabat penangkap anjing, sheriff, dan hakim juga ditunjuk melalui proses pemilihan. Pada akhir abad 19, sewaktu birokrasi diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan yang jauh lebih kompleks daripada pemerintahan sebuah kota kecil, Woodrow Wilson kemudian menjadi presiden di Amerika Serikat, dan kawan-kawan menyadari pentingnya pemisahan antara politik dan administratif. Sejak itu, mereka menjadikan administrasi publik sebagai suatu profesi. Pada tahun 1883, Pendleton Civil Service Reform Act di Amerika Serikat, undang-undang, menetapkan bahwa tugas pemerintahan harus diberikan berdasarkan merit system, yaitu melalui ujian-ujian berat. Ini lebih dari 100 tahun yang lalu sudah ada konsepsi seperti ini. Merit diterapkan melalui rangkaian ujian standar kompetensi dan kemampuan. Buku-buku teks administrasi publik Amerika yang pertama pun sudah mengadopsi konsepsi yang cukup modern, yaitu lebih memandang administrasi publik sebagai manajemen kerja, bukan hanya kepatuhan terhadap aturan atau juga mesin birokrasi. Administrasi publik tidak boleh memiliki standar efisiensi dan standar integritas yang lebih rendah daripada yang ada di dunia usaha. Para hadirin
yang saya muliakan, bagaimana dengan birokrasi kita sekarang di tanah air. Administrasi publik Indonesia pada tahun 2012 ini sebenarnya memiliki beberapa kesamaan dengan kondisi awal penerapan manajemen publik modern di Amerika Serikat. Pada masa kita menginginkan perubahan cepat menuju demokrasi, banyak pegawai negeri beralih menjadi politisi, dan banyak politisi yang melihat birokrasi dan sumber daya terkait sebagai domain pengaruh mereka. Indonesia menghadapi kondisi yang digambarkan oleh Woodrow Wilson dan kawan-kawan 130 tahun yang lalu. Kemudian dalam semangat untuk cepat-cepat menerapkan desentralisasi, kita telah menunda pengembangan sistem aparatur sipil negara yang profesional. Kita masih saja mengirimkan pejabat eksekutif negara untuk ikut iklan setelah pengangkatannya. Bangunan birokrasi di daerah, Pak Maher, maaf agak kritis ini. Bangunan birokrasi di daerah tidak jarang kita biarkan menjadi korban tarik-menarik kepentingan politik sempit dan bahkan kepentingan perorangan. Bahkan pemda yang ukurannya sama dengan perusahaan besar tidak memiliki manajer keuangan yang benar-benar profesional. Kemudian dalam entusiasme kita untuk menerapkan apa yang disebut sebagai pengendalian politik masyarakat, justru kita kehilangan perhatian pada upaya meningkatkan produktivitas. Birokrasi pemerintah pusat bertambah besar, walau fungsinya berkurang. Kita memberikan dana untuk daerah dengan satu formula yang dampaknya bervariasi. Ada daerah yang menganggarkan Rp400.000 per kapita per tahun untuk belanja pegawai, dan ada yang menganggarkan lebih dari Rp7 juta per kapita per tahun. Itulah para diri yang saya muliakan inti permasalahan birokrasi kita saat ini. Jelas birokrasi pemerintahan kita memerlukan penataan dan perubahan mendasar, sesuatu yang hanya bisa terjadi apabila ada kemauan politik yang kuat dari kita semua, seluruh elemen bangsa. Sesuatu yang terus terang masih harus kita bangun, kita mantapkan. Bagi para sarjana administrasi publik, para praktisi dan para akademisi, membangun kesadaran kolektif semacam yang saya sebutkan tadi seyogianya merupakan misi yang mulia dari saudara-saudara sekalian. Misi yang lebih sempit bagi saudara-saudara sekalian adalah bagaimana dapat menjadikan profesional di bidang masing-masing sehingga dapat menjamin adanya aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi dan integritas yang mampu menangkal intervensi politik yang tidak sehat dan yang kembali peduli untuk meningkatkan produktivitas. Para hadirin, memprofesionalkan profesi sangat penting. Coba kita ingat lagi apa syarat-syarat utama agar suatu kelompok disebut sebagai sebuah profesi. Yang pertama, ada nilai-nilai profesionalisme profesi tersebut. Yang kedua, ada standar pelayanan jasa dan standar profesi untuk anggotanya agar dapat mencapai standar yang disebut standar internasional. Yang ketiga, ada sistem kualifikasi, yaitu standar ilmu dan keterampilan untuk menjadi anggotanya. Yang keempat, ada program pelatihan dan pengembangan profesi yang berkelanjutan.
Dan yang kelima, ada wadah asosiasi untuk memelihara standar-standar profesi tersebut. Dilihat dari syarat-syarat ini, harus diakui profesi aparatur negara di tanah air belum dapat memenuhi seluruh syarat-syarat tersebut. Membangun profesionalisme suatu profesi memang bukan kerjaan mudah, tapi itulah yang harus kita kerjakan. Profesionalisme adalah jangkar eksistensi sebuah profesi. Ia adalah andalan semua pihak yang mengandalkan pada pelayanan profesi-profesi tersebut. Di negara-negara yang sudah lebih maju, asosiasi profesi aparatur negara memelihara integritas, loyalitas, daya tanggap, pemberian layanan masyarakat, dan akuntabilitas dari para anggotanya. Hadirin yang saya hormati, pada bulan November 2010 yang lalu, pada waktu saya membuka seminar Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, saya meminta kita semua menuju ke arah pengelolaan publik kelas dunia. Ini impian, tetapi seperti juga Pak Wakil Gubernur tadi ingin menjadikan Jawa Timur provinsi nomor 1 di Indonesia. Ini juga saya kira sesuatu yang bisa kita lakukan apabila kita benar-benar serius melaksanakan. Agar terukur dan diakui oleh internasional, tentu kita semua harus mengacu pada standar internasional dalam mengembangkan profesi pelayan publik ini. Jadi seluruh aktivitas profesi kita di bidang pendidikan dan penelitian juga harus menuju standar internasional. BKN, Badan Kepegawaian Nasional, dan Lembaga Administrasi Negara, dengan hubungan IAPA, diharapkan dapat menjadi kampiun dalam melaksanakan hal ini. Tidak hanya IAPA, tentunya adalah ASPA juga. Menjadi pelopor dalam melaksanakan reformasi. Ide untuk membentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat adalah upaya membentuk wadah independen yang tidak mengacu kepada jabatan tertentu, tetapi mengacu kepada nilai-nilai profesi dan memelihara kode etik yang jelas dan terukur. Di negara yang telah mapan demokrasinya selalu ada pembagian tanggung jawab yang jelas dan transparan antara pejabat yang terpilih oleh rakyat dan birokrat yang ditunjuk untuk membantu. Prinsipnya, pimpinan yang disebut pemerintah dan wakil-wakil rakyat yang terpilih memiliki wewenang pada tingkat kebijakan. Sementara mereka yang menjadi aparatur negara atau para birokrat memiliki wewenang administratif untuk mengatur urusan pemerintahan berdasarkan kaidah-kaidah good governance yang tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik atau kepentingan lain. Di belakang pikiran rancangan undang-undang ASN, Aparatur Sipil Negara tadi, yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, memang nampak ada upaya untuk mengatur pembagian di antara politisi dan profesi aparatur negara secara lebih jelas. Akhirnya saya hormati, saya mengajak saudara-saudara sekalian mengingat apa tujuan pokok, mengapa kita melaksanakan reformasi birokrasi. Intinya menurut pandangan saya ada 4 hal. Yang pertama adalah meningkatkan mutu pelayanan publik yang dirasakan, dinikmati oleh masyarakat. Yang kedua,
meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dan keputusan. Sesuatu yang tidak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi adalah pelayanan yang mendukung keputusan yang baik di dalam pemerintahan. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan wewenang, korupsi, terorisme, KKN. Yang keempat, meningkatkan efisiensi sumber daya. Apapun yang kita sediakan harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan hasil yang paling baik yang bisa kita capai dengan sumber daya yang ada. Termasuk di dalamnya adalah anggaran, masalah anggaran. Untuk itu, pemerintah bersama aparatur sipil negara dan ahli-ahli public administration sebaiknya terus berinovasi. Tujuan inovasi bukan semata-mata meniru best practices, tetapi untuk dapat mengambil cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut yang saya sebutkan tadi, sesuai dengan kondisi yang dihadapi setiap manajer publik yang ada di Indonesia. Karenanya akan ada banyak pendekatan yang baik, semuanya baik. Tidak perlu ada keseragaman yang kaku untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Demi inovasi, kita melakukan evaluasi secara terus-menerus atas keefektifan suatu sistem dan secara terus-menerus mencari cara yang lebih baik untuk melaksanakan kebijakan publik. Ingat satu dalil lagi yang melandasi setiap pengelolaan perubahan yang berhasil, yaitu constancy in purpose, flexibility in approach. Saya berharap ASPA dan IAPA akan menjadi kampiun dalam upaya besar kita ini. Sekretariat Kantor Wakil Presiden sudah mengeluarkan buku mengenai manajemen publik. Saya harap para hadirin semua dapat membacanya. Saya dengar ini akan dibagikan. Para hadirin sekalian, demikianlah sambutan saya. Konferensi seperti ini adalah kesempatan langka bagi kita semua. Semoga ide-ide yang ada di sini dapat digaungkan. Kita melakukan penelitian administrasi publik ini dengan tujuan untuk meningkatkan dan memberikan pelayanan publik berkualitas bagi kepentingan masyarakat. Perbaikan selalu diawali dengan kesadaran bahwa memang ada masalah, dan kemudian diikuti dengan komitmen untuk membuat atau menjawab masalah tersebut dan membuat keadaan menjadi lebih baik. Dan perbaikan didapatkan hanya didapatkan melalui pemimpinan yang sehat atau istilahnya inovasi. Bila kita ingin reformasi birokrasi yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat, kita juga hanya membicarakan inovasi, tapi harus kembali ke tempat kita masing-masing, ke instansi kita masing-masing, dan memikirkan bagaimana kita dapat melakukan langkah-langkah nyata untuk berinovasi, dan kemudian insya Allah menularkannya kepada orang lain untuk ikut juga berinovasi. Itulah yang saya dapat sebagai tugas mulia dari para praktisi, sarjana dan akademisi di bidang administrasi publik. Terima kasih, selamat berkonferensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.